Saya diharuskan untuk vaksin oleh pihak kampus sebagai salah satu syarat masuk kuliah tatap muka. Lalu bagaimana hukum vaksin menurut manhaj salaf? Sekarang ini pemerintah ya lagi galak-galaknya untuk vaksinasi, terutama vaksinasi massal ini. Alhamdulillah nih ada pertanyaan nih di salah satu mahasiswi ini kan, sangat menarik. Kita akan ambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz, saya Nisa dari Garut Selatan, izin bertanya. Mohon penjelasan singkatnya. Dia minta singkat dengan anaknya. Saya diharuskan untuk vaksin oleh pihak kampus sebagai salah satu syarat masuk kuliah tatap muka. Lalu bagaimana hukum vaksin menurut manhaj salaf? Di samping banyaknya berita simpang siur yang negatif di luar sana. Ini pertanyaan kebutuhan, karena asli kebutuhan, masalah. Mudah-mudahan nanti memuaskan sekali yang akan dijawab oleh Ustadz. Baik, kita akan berikan kepada Ustadz. Silakan Ustadz untuk jawabannya. Masya Allah, ini pertanyaan sangat berharga sekali ya, berkaitan dengan vaksin ya. Berkaitan dengan masalah apa yang terjadi hari ini, di sini tentunya ada 3 struktur yang harus dipahami oleh kaum muslimin ya. Jadi ada 3 unsur, jadi 3 struktur berpikir. Poin yang pertama, bagi setiap kaum muslimin, ketika akan membicarakan satu masalah, maka hendaklah untuk merujuk kepada ahlinya dan merujuk kepada pihak yang berkompeten untuk berbicara tentang itu. Nah, oleh sebab itu, untuk kaum muslimin berbicara tentang corona, kewajiban kita menggunakan vaksin atau tuntutan bagi manusia di dunia hari ini, sebenarnya bukan hanya kita di Indonesia, untuk menggunakan vaksin adalah berkaitan dengan kebutuhan. Maka oleh sebab itu, hal yang berkaitan dengan ini bagi kaum muslimin rujukannya adalah bukan sepotong-sepotong video yang ada di YouTube gitu ya. Jadi tidak seyogianya bagi orang mukmin, apalagi yang mengaku ahli sunnah, salafi gitu ya, untuk merujuk tentang keilmuan itu lewat YouTube gitu ya, lewat potongan-potongan ya. Tetapi kita merujuk kepada tim ahli gitu kan. Dan kalau kita berbicara ini, kita harus mengakui orang yang masih ragu corona itu ada atau tidak ada, maka fakta membuktikan bahwa corona ini ya, orang yang terkonfirmasi ataupun orang yang terdampak dengan corona ini di seluruh dunia itu sekitar 2 juta gitu ya. Artinya di sini sekitar 200 juta maksud saya. Jadi sekitar 200 juta gitu. Dan yang berdasarkan data yang ada gitu dikatakan yang meninggal dunia bukan di Indonesia saja, tetapi ada di seluruh dunia sekitar 2 juta manusia gitu. Dan untuk Indonesia ya tentunya saya tidak hafal betul ya yang terkonfirmasi ataupun yang terdampak dengan corona ini ya berapa ribunya, tetapi yang meninggal dunia itu adalah sekitar 100.000 orang hari ini gitu ya. Berarti bagi kaum muslimin meyakini, dan tentunya kita tidak boleh mengingkari tentang keberadaan ini, bahwa virus corona itu adalah ada gitu. Dan orang merasakan. Dan mungkin saya secara pribadi, kebetulan Allah Subhanahu wa taala menguji saya telah merasakan itu gitu ya. Nah, maka sisi ini adalah perkara yang orang tidak boleh sekarang berbicara tentang itu kalau berkaitan dengan politik ataupun rekayasa ya, itu dalam semua hal ya manusia senantiasa ada gitu ya itu. Nah, itu satu poin yang harus kita yakini. Poin yang kedua, bahwa kita mengetahui tentang siapa ya sih yang berhak untuk menjelaskan, kemudian sejauh mana kepentingan ini semua. Ya, kita mestinya ahli di dunia dan tim ahli di Indonesia dari Menkes gitu kan, kemudian gugus Covid, dan para ahli itu telah menyatakan hal itu gitu. Nah, jadi kalau Ustadz Abu Qatadah rujukannya itu. Kalau hukum dalam Islam itu gampang. Hukum dalam Islam itu faktanya ada, melihat tentang kontennya, melihat tentang kenyataannya, maka hukumnya ada gitu. Ya, jadi ini jelas sekali gitu kan. Jadi ini unsur-unsur yang pertama ya.
Jadi unsur yang pertama yang harus kita ketahui. Bagi seluruh kaum muslimin, rujukannya adalah tim ahli. Ya, dalam hal ini mungkin kalau kita katakan adalah pemerintah kita. Nah, pemerintah kita itu di mana? Ya, tentunya Menkes, Menteri Kesehatan dan semua jajarannya. Kemudian apa hari ini adalah gugus Covid gitu. Maka itu adalah rujukan kita. Dan rujukan kita bukan sepotong-potong orang gitu, membuat video, sebagian orang bicara, itu bukan rujukan kita hari ini. Karena kalau rujukan kita itu akan menyesatkan kita dan mencelakakan kita gitu. Mencelakakan kita. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, bahwa berkaitan dengan vaksin. Vaksin itu kan untuk membangkitkan yang dinamakan imun gitu kan. Dan secara kaidah syar'i, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertawakal kepada Allah, itu sebab syar'i, ya. Sebab yang kedua, kita diperintahkan untuk sebab kauni, untuk menempuh sebab kesehatan. Apa yang kita tahu mungkin yaitu apa? Dalam berobat itu ada preventif, yaitu berobat sebelum datang penyakit, ada berobat setelah penyakit. Nah, kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita diperintahkan hal itu. Dan berkaitan dengan vaksin, dalam Islam itu jelas berobat itu ada berobat yang hukumnya wajib, ada berobat yang hukumnya mustahab, ada berobat yang hukumnya mubah, ada berobat yang hukumnya haram gitu, dalam Islam gitu. Nah, berkaitan dengan vaksin itu gampang. Selama vaksin itu adalah nilainya halal, kemudian selama vaksin itu adalah secara penelitian ilmiah, secara keilmuan, berdasarkan tim ahli, itu adalah bermanfaat, kemudian akan menjaga keutuhan jiwa kita, jiwa manusia. Nah, maka vaksin itu adalah dianjurkan bagi kita. Dan apabila para ulama kita, baik ulama mungkin di dunia seperti di Mesir, di Saudi dan yang lainnya, dan MUI telah melegalisasi tentang sejumlah vaksin yang ada, itu adalah halal, maka kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang menjadi sulit bagi kita untuk melakukan vaksin itu? Jadi apa yang menjadikan kesulitan bagi kita untuk melakukan vaksin? Dan bagi kami tentunya Mahadiyahus Sunnah, seluruh pekerjanya, gurunya udah divaksin, dan sebagian santrinya adalah udah divaksin. Jadi ini adalah hal yang hal yang harus dipahami oleh kita, gampang itu dalam syariat Islam itu. Kemudian kita tidak boleh sekarang itu terpengaruh dengan mungkin berita-berita bahwa ini ada yang begini, ada yang begini. Dalam semua sistem kehidupan ya, kalau mungkin dari 1 juta orang tiba-tiba ada yang mungkin meninggal dunia, sebabnya ya bukan hanya vaksin tetapi ada sebab lain, maka tidak boleh kita membawa berita ini saja gitu kan. Karena kalau sekarang 1 juta orang divaksin, kemudian ada yang meninggal 1 orang, berarti yang mendapatkan maslahatnya berapa? Ya, 900.099 gitu kan orang gitu kan. Maka tidak boleh menggoreng ini gitu. Ini orang harus cerdas, bijak gitu kan, bijak. Kemudian kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah taala, kita juga berbicara sederhana, vaksin. Sekarang kita berbicara berapa juta orang Indonesia yang telah melaksanakan haji, dan berapa juta orang Indonesia yang telah melaksanakan umroh, dan semuanya itu divaksin. Vaksin apa? Meningitis ya. Kemudian selama ini kita ragu dengan vaksin itu, atau mungkin kita mengatakan berapa orang yang mati dengan sebab vaksin itu, ternyata kan juga tidak ada gitu kan ya. Kalaupun ada mungkin sebab-sebabnya lain. Nah, maka di sini tentunya bagi umat Islam khususnya di sini kita harus cerdas itu. Karena tentunya kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah taala berkaitan dengan COVID-19 ataupun vaksin, memang gitu tidak lepas dari ada 3 unsur. Unsur politik, unsur kebutuhan kesehatan, ya kesehatan itu ya, jadi unsur ilmiah gitu ya. Dan yang ketiga adalah unsur ideologi gitu. Ya, unsur ideologi. Contohnya mungkin orang ya yang tidak punya hati yang lurus, bagaimana? Ya menjadikan ragu
Ya, ada unsur ideologi. Kita sebagai umat Islam meyakini berobat dengan yang haram ini tidak boleh gitu kan. Nah, maka mungkin orang membuat ragu, ya, oh ini belum sepakat halalnya gitu kan. Membuat ragu gitu kan. Karena ada orang-orang yang mungkin bukan orang alim, orang-orang yang buruk hatinya gitu kan. Ini. Kemudian unsur politik ada, memang kita dapatkan human error gitu dalam banyak hal gitu ya. Ada mungkin bahkan hari ini mungkin ada sejumlah orang akan bikin vaksin sertifikat vaksin yang palsu gitu kan, mungkin saja gitu kan, dengan tadi mau masuk sekolah. Human error ada dalam setiap hal. Kemudian orang naik pesawat harus ada tes antigen atau kemudian palsu, itu terjadi gitu. Tetapi yang kita bicarakan bukan human error itu. Human error harus dirubah dengan pendidikan gitu. Tapi berkaitan dengan koronya kan ada. Bagaimana kita menyelamatkan diri dan menyelamatkan umat, menyelamatkan manusia untuk ini. Bukan kalau berkaitan dengan human error yang terada di rumah sakit, human error berkaitan dengan individu mungkin di antara dokter atau siapa gitu ya. Ini terjadi. Dan ini dalam semua hal. Dan kita juga tahu dalam semua hal ada gitu kan. Tapi kita tidak boleh melupakan untuk bagaimana manusia dan umat Islam secara khusus bisa selamat ya dari semua tantangan ini. Dan ini tentunya cara berpikir tentunya yang lurus itu. Allah taala a'lam.